Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Pada dasarnya persoalan utama manusia adalah ketidaksetiaan. Seringkali kalau semua keadaan menyenangkan, wah kita bisa setia. Kalau semua keadaan seperti yang kita harapkan, wah kita setia. Tapi ketika keadaannya tidak seperti yang kita harapkan, ketika keadaan yang mengecewakan kita, wah mudah sekali kita untuk menjadi tidak setia. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya pelajari kenapa sih pada dasarnya manusia kok seringkali tidak setia. Ada banyak suami tidak setia, ada banyak istri tidak setia, ada banyak pekerja-pekerja di dalam pelayanan tidak setia, ya kan? Tidak sedikit orang yang akhirnya kecewa karena semuanya itu. Jawabannya sederhana. Yang pertama, ketidaksetiaan disebabkan karena tidak kuat dalam menghadapi bujukan dan rayuan. Ingat, iblis itu selalu bekerja dengan bujukan dan rayuan. Itu sebabnya hal-hal duniawi seringkali membujuk dan merayu begitu kuat sehingga akhirnya tidak setia. Anak-anak muda yang mau setia sama Tuhan akhirnya apa? Jatuh dengan melakukan hubungan seks sebelum nikah. Kenapa? Nggak kuat dengan bujukan dan rayuan. Oh saudaraku, orang-orang yang sudah komitmen bahwa sekali Yesus tetap Yesus, kemudian bisa pacaran sama orang yang tidak seiman. Kenapa? Karena nggak tahan menghadapi bujukan dan rayuan. Oh, orang-orang yang sudah pelayanan setia tetapi nggak tahan dengan bujukan dan rayuan duniawi sehingga ada meninggalkan pelayanan. Ini yang saya sebut ketidaksetiaan disebabkan kenapa? Tidak kuat dalam menghadapi bujukan dan rayuan. Hidup ini penuh dengan bujukan dan rayuan. Yesus Tuhan kita bukan Tuhan yang membujuk dan merayu. Yesus Tuhan kita adalah Tuhan yang berkata, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Barang siapa yang membukakan pintu, aku akan masuk bersama dengan dia, duduk makan dengan dia, menikmati kemuliaannya. Itu sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan, bujukan dan rayuan itu hal-hal yang dapat menyesatkan. Kebenaran itu yang harus tetap kita pegang dan pertahankan. Yang kedua, saya pelajari kenapa pada dasarnya seringkali manusia tidak setia, karena tidak tahan dalam menghadapi tekanan dan tantangan. Jadi iblis kalau tidak bisa membujuk dan merayu kita tetap kuat, kita tetap berpegang pada kepastian kita, maka dia coba memberikan tekanan dan tantangan buat kita. Lalu pertanyaan kita, loh kalau Tuhan mengasihi kita, kenapa Tuhan izinkan? Loh jangan salah, Alkitab berkata jelas bahwa Allah terus bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Alkitab jelas berkata bahwa orang yang bertahan sampai kesudahannya itu yang beroleh selamatnya. Artinya Tuhan tidak mau kita cinta Tuhan hanya karena nggak ada masalah, tapi Tuhan mau kita mencintai dia bahkan di tengah masalah dan tantangan hidup. Itu sebabnya belajar kuat dalam menghadapi bujukan dan rayuan dunia ini. Lalu yang kedua, tahan dalam menghadapi tekanan dan tantangan karena mahkota sudah tersedia buat kita yang percaya. Haleluya. Dan yang keempat, saya pelajari yang membuat kita tidak setia. Kenapa? Karena kita cenderung hanya mau mencari jalan yang mudah, jalan yang enak, jalan yang gampang. Padahal saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus tegas berkata, barang siapa yang tidak memikul salibnya, dia tidak layak bagi aku. Berarti hidup Kristen tidak mengenal jalan yang mudah. Alkitab dengan tegas berkata, barang siapa yang tidak berkeringat, jangan harap dia dapat makan. Artinya apa? Hidup Kristen hidup yang penuh perjuangan, hidup Kristen hidup yang penuh dengan tantangan. Tetapi kita tahu janji Tuhan bahwa kita tidak akan dipermalukannya. Alkitab dengan tegas berkata, 1000 boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 boleh rebah di sisi kananmu, itu tidak akan menimpamu. Karena Alkitab jelas berkata, Tuhan sendiri akan memerintahkan pasukan malaikatnya untuk berkemah di sekeliling orang yang takut akan Tuhan. Perjanjiannya sangat jelas bahwa satu utas rambutmu pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa izin Tuhan. Berarti kenapa manusia seringkali tidak setia? Bukan karena terlalu berat masalahnya, bukan karena terlalu pelik kondisinya, tetapi jelas karena kita tidak kuat
kuat dalam menghadapi bujukan dan rayuan, karena kita tidak tahan dalam menghadapi tekanan dan tantangan, karena kita cenderung hanya mau mencari jalan aman, jalan mudah, jalan gampang. Dan yang keempat, karena ketidaksadaran kita akan kesetiaan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita punya Tuhan yang pada dasarnya begitu setia kepada kita. Kalaupun kita mengecewakan, Dia tetap Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, itu sebabnya kalau saudara merasa dikecewakan dalam pelayanan, engkau merasa dikecewakan dalam situasi hidup ini, jangan pernah tidak setia. Tetap berjalan dalam kesetiaan, karena kita tahu orang-orang yang hidup tetap dalam kesetiaan akan tetap menyaksikan kesetiaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Kalau Tuhan izinkan badai masalah pergumulan dalam hidup kita, artinya apa? Artinya Tuhan sedang mendidik kita, melatih kita supaya kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang tangguh untuk berjalan dalam kemenangan dan kemuliaan yang Tuhan janjikan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat mujizat dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang kesetiaan Tuhan dan ketidaksetiaan manusia. Nah, ini dia, Allah kita adalah Allah yang setia, tetapi persoalannya manusia banyak seringkali mengucapkan janji setia tetapi kemudian tidak setia. Nah, ini yang kita mau belajar. Tidak sedikit orang-orang dalam keluarga kecewa. Kenapa? Karena ketidaksetiaan pasangannya. Banyak orang di pelayanan akhirnya kecewa. Kenapa? Karena ketidaksetiaan rekan-rekan kerjanya. Tapi hari ini sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, kalau kita menyadari kesetiaan Tuhan, biarlah dimanapun Tuhan tempatkan kita, kita menjadi orang-orang yang setia. Setia itu bukan ketika kita tersenyum. Setia itu bukan ketika semua keadaan menyenangkan. Jangan bilang sama saya, gimana saya mau setia pendeta, situasinya sangat menyakitkan buat saya. Itu justru kesetiaan kita diuji. Di tengah situasi yang menyakitkan, dapatkah kita tetap memandang Tuhan dan melihat kasih setianya yang luar biasa. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program hari ini, dalam pembahasan tentang kesetiaan Tuhan dan ketidaksetiaan manusia, kita mau sama-sama belajar dari Kejadian pasal 17, Kejadian pasal 17, mulai dari ayat yang pertama, Kejadian pasal 17, ayat yang pertama, sampai ayat yang ke-8, Kejadian 17, ayat pertama sampai ayat yang ke-8, demikianlah firman Tuhan. Kejadian 17, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, di bawah judul perikop sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, coba saudara perhatikan di sini bahwa Tuhan sedang mengadakan perjanjian dengan Abraham yang baru saja berbuat salah. Kenapa? Karena dia tidur dengan Hagar dan akhirnya melahirkan seorang anak yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, tapi Tuhan bukan Allah yang melihat ke belakang. Dia bilang apa? Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Berarti Tuhan kita jelas. Tuhan kita sedang berkata, I don't care about your yesterday, but I care about your tomorrow. Tuhan kita bukan Tuhan yang peduli dengan hari kemarin. Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli dengan hari esok kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, setan boleh rusak hari kemarin kita, tapi setan tidak berkuasa untuk hari depan kita. Asal saja kita bertobat dan hidup di hadapan Tuhan dengan tidak bercela. Ayat 2 bilang apa? Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abraham, dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Dengan lain kata, engkau bisa saja gagal, tapi aku tidak akan pernah gagal. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau serta keturunanmu keturun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan
aku akan menjadi Allah mereka. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di sini kita dapat melihat kesetiaan Tuhan dibuktikan. Yang pertama, meskipun kita salah, Tuhan tidak membuang kita. Oh saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Abraham salah, tapi itu bukan berarti Tuhan membuang Abraham. Betul ada hukuman buat Abraham, tetapi tidak berarti Tuhan membuang. Betul ada ajaran Tuhan, betul ada latihan-latihan Tuhan, tetapi bukan berarti Tuhan membuang Abraham. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, belajar terima kesalahan orang. Jangan jadi orang yang pendendam, jangan jadi orang yang perfeksionis. Kalau ada orang salah sedikit, langsung kita benci, langsung kita buang, langsung kita ceraikan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, gak bisa begitu. Didik, bentuk, proses, tegur, beri kesempatan kembali, maka kita akan melihat kesetiaan Tuhan akan bekerja. Jadi lihat, kesetiaan Tuhan dibuktikan meskipun kita salah, Tuhan tidak membuang kita. Yang kedua, kesetiaan Tuhan dibuktikan dengan kegagalan kemarin bukanlah kutuk hari esok. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika Abraham salah di hari kemarin, Tuhan tetap merancang hari depan yang baik baginya. Bukan berarti Tuhan menjatuhkan kutuk baginya selama-lamanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, engkau yang pernah gagal kemarin, bangkit hari ini dan songsong hari esok yang penuh dengan kemuliaan dan penuh pengharapan dari Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, kesetiaan Tuhan dibuktikan bahwa kejahatan kita tidak dibalas oleh kejahatan Tuhan terhadap kita. Oh saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita boleh jahat terhadap Tuhan, tapi Tuhan tidak akan membalasnya dengan kejahatan terhadap kita. Meskipun kita jahat terhadap Tuhan, Tuhan menatap kita, memandang kita dengan kasih-Nya sambil berkata, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Dan yang keempat, saya pelajari kesetiaan Tuhan dibuktikan bahwa setan bisa menjerumuskan kita kemarin, namun Tuhan tetap mempersiapkan esok yang dahsyat buat kita. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, jangan nangisi hari kemarinmu, tetapi bangkitlah, tersenyumlah untuk hari esokmu, karena Tuhan ada di sana untuk menyediakan yang terbaik buat kita. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa sekarang. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap orang yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap orang yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Oh Tuhan bela, Tuhan pulihkan mereka yang mungkin selama ini tidak setia, Tuhan jamah, sehingga mereka jadi suami yang setia, istri yang setia, pelayan Tuhan yang setia, orang percaya yang setia, anak muda yang setia. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini hari yang Tuhan. Haleluya.